Kamu lagi ngeliat awan yang berada jauh di bawah pesawatmu waktu dengar awak kabin ngobrol di dekatmu. Mereka kedengerannya takut. Gak lama kemudian, mereka udah gak berdiri di lorong. Mereka sedang, kamu mengucek matamu dulu. Mereka melayang. Separuh penumpang di pesawat juga melayang. Kamu gak melayang karena memakai sabuk pengaman. Ternyata mengikuti aturan pakai sabuk pengaman saat duduk ada gunanya. Lalu, kamu mendengar suara kapten. Penumpang yang terhormat, ucapnya, kita tidak sengaja meninggalkan atmosfer bumi dan tiba di luar angkasa. Dimohon hati-hati saat melayang. Kamu mikir, oh, pantesan aja. Para pramugari berpura-pura ini hal yang normal. Mereka melayang di lorong sambil megang sandaran kepala dan kompartemen tas kabin. Mereka bahkan juga nyoba membagikan makan siang. Orang-orang di seluruh kabin jadi tahu kalau jus jeruk cantik banget dalam keadaan tanpa gravitasi. Gelembung berwarna cerah dalam berbagai ukuran. Akhirnya, kamu ikut-ikutan dan melepas sabuk pengaman. Wow, seru banget. Tapi agak serem. Kamu nggak bisa mengontrol gerakanmu. Kamu cuma melayang ke sana kemari. Kadang, kamu nabrak penumpang lain. Makanan yang melayang dari troli. Troli makanan, buku, laptop, jaket, semua benda yang nggak diikat saat pesawat meninggalkan atmosfer. Mungkin nggak aman, tapi karena kecepatannya lambat, tabrakan itu nggak bikin terluka. Kalau perjalanan ini berlangsung cukup lama, kamu mungkin harus terbiasa dengan gaya hidup astronaut di stasiun luar angkasa. Misalnya, kamu tiba-tiba kangen rumah dan mulai menangis. Air matamu nggak akan jatuh ke pipi lalu ke pakaian, tapi air mata itu bakal tetap ada di kelopak mata dan bikin perih. Kamu nggak akan bisa mandi karena airnya bakal membentuk gelembung kecil dan melayang. Jadi, kamu harus pakai tisu basah khusus untuk membersihkan kotoran dari badan kamu. Oh iya, kamu nggak bakal bisa nyuci baju. Kamu harus membuangnya kayak astronaut di stasiun luar angkasa. Kamu juga harus pakai pasta gigi yang bisa dimakan dan sampo yang nggak perlu dibilas. Kalau pesawatmu cukup lama di luar angkasa sampai rambutmu tambah panjang, kamu harus pakai gunting khusus yang dilengkapi pengisap dan wadahnya. Dengan begini, rambutmu nggak akan bertebaran. Bayangin aja kalau rambut itu terhirup. Oh. Kamu merhatiin sekeliling kabin, lalu ngelihat fenomena yang lucu banget. Para penumpang lain berputar dan tergantung di udara. Nggak lama kemudian, poros putaran mereka berubah 180 derajat, dan hal itu terus berulang. Itulah keajaiban gravitasi nol. Tiba-tiba, kamu melihat laba-laba. Kenapa ada laba-laba di pesawat ini? Rupanya, laba-laba itu lagi bikin sarang. Tapi karena dia harus melakukannya di keadaan tanpa gravitasi, bentuk sarangnya nggak karuan. Tampaknya agak mirip bola. Tiba-tiba hidungmu gatal. Oh ya ampun, kamu mau bersin. Hachim! Kamu terdorong ke belakang dengan kuat dan karena pusing, kamu nabrak dinding, semuanya jadi gelap. Sayangnya, kalau pesawatmu beneran keluar angkasa, pertualanganmu nggak akan lama. Soalnya, pesawat biasa nggak dirancang buat terbang di luar angkasa. Rata-rata ketinggian jelajah pesawat komersial antara 9.500 sampai 11.600 meter. Lumayan tinggi ya. Pada ketinggian ini, udara lebih tipis. Karena itulah, pesawat bisa terbang lebih mudah. Dan yang lebih penting, bahan bakar yang digunakan lebih sedikit sehingga maskapai bisa berhemat. Pesawat nggak boleh terbang lebih rendah, tapi nggak boleh juga lebih tinggi. Begitu pesawat penumpang lepas landas dari bandara, pilot akan langsung membawa pesawat setinggi dan secepat mungkin. Rata-rata waktu pesawat mencapai ketinggian jelajah 10-11 km adalah 10 menit pertama dalam penerbangan. Pesawat juga punya ketinggian jelajahnya sendiri berdasarkan berat dan karakteristik lain. Misalnya, pesawat supersonik yang terkenal, Concorde, yang kecepatan maksimalnya 2 kali kecepatan suara, terbang lebih tinggi daripada pesawat-pesawat zaman sekarang, yaitu pada 15.000 sampai 18.000 meter. Saat terbang pada ketinggian 10.700 meter, pesawat bisa menghindari cuaca buruk seperti angin kencang dan hujan deras yang terjadi di lapisan bawah atmosfer. Ketinggian itu juga memungkinkan pesawat untuk menghindari lalu lintas udara yang padat, kayak helikopter dan pesawat kecil. Hal itu juga bikin pesawat nggak berpapasan sama burung dan serangga besar. Terakhir dan yang paling penting, kalau keadaan darurat terjadi pada ketinggian lebih dari 10 km, pilot punya cukup waktu untuk mikirin solusi terbaik. Oke, aku ngerti. Berarti makin tinggi makin bagus. Tapi kenapa pesawat nggak terbang melebihi ketinggian jelajah?
Saat terbang tinggi banget, pesawat butuh waktu untuk kembali ke ketinggian yang aman. Pada saat keadaan darurat kayak pengurangan tekanan udara yang cepat, waktu berharga banget. Kalau terbang terlalu tinggi, komunikasi dengan petugas di darat nggak akan seefisien pada ketinggian jelajah biasa. Semakin tinggi, semakin tipis udara. Nggak buruk sih, kecuali kalau pesawatnya terbang terlalu tinggi. Nantinya udara jadi terlalu tipis untuk ngasih gaya angkat yang cukup buat menjaga pesawat di udara. Perbedaan dalam tekanan udara lah yang menciptakan gaya angkat yang diperlukan. Tapi kalau terlalu tinggi, perbedaan ini hampir nggak ada. Selain itu, kalau pesawat terlalu tinggi, oksigen jadi terlalu tipis untuk memberi tenaga pada mesin. Semakin tinggi pesawat, semakin sedikit udara yang didapat. Pada satu titik, pesawat akan kehilangan tenaga untuk terus naik dan akhirnya bisa menyebabkan bencana. Saat terbang rendah, pesawat bisa mengandalkan bantuan angin, tapi pada ketinggian itu, pesawat harus membuang terlalu banyak energi dan bahan bakar buat terus terbang. Jangan lupa juga beban pesawat. Semakin berat pesawat, semakin susah membawanya ke ketinggian tertentu. Sementara itu, kalau misalnya kamu nggak naik Airbus 380-800 tapi malah naik X-15, kamu bakal melihat sedikit luar angkasa. Kebanyakan orang salah paham sama gagasan luar angkasa. Mereka mengira luar angkasa itu jauh dan sulit dicapai. Luar angkasa nggak dimulai pada suatu ketinggian tertentu di atas permukaan planet kita. Tapi biar mudah, sudah disepakati kalau batas imajiner antara atmosfer bumi dan luar angkasa, yang juga disebut garis Kármán, ada di ketinggian 100 km di atas permukaan laut. Jadi, balik lagi ke pesawat roket X-15. Pesawat ini dirancang pada pertengahan tahun 50-an dan melakukan perjalanan pertamanya pada bulan Juni 1959. Pesawat ini punya sayap yang tipis dan agak pendek untuk mendapatkan gaya angkat dan stabilitas sebesar mungkin. Pesawat ini bisa melaju lebih dari 5 kali kecepatan suara. X-15 dilengkapi dengan motor roket yang canggih. Output dayanya bisa diubah. Lalu mesin pesawat luar angkasa ini bisa berfungsi kayak pesawat biasa. Pesawat X-15 butuh bahan bakar khusus yang mengandung banyak oksigen. Pesawat ini bisa mencapai ketinggian 100 km, yang artinya pesawat ini mencapai luar angkasa. Coba bayangin kamu jadi pilot pesawat ajaib itu. Pada tahap pertama perjalanan, pesawat kamu akan dibawa, lalu diluncurkan dari bawah sayap pesawat induk B-52. Kamu pasti ngerasa seperti jatuh karena peluncurannya tiba-tiba. Kamu bakal cukup sibuk saat menerbangkan pesawat X-15, tapi rasanya bakal seru banget. Kamu bakal bisa melihat pemandangan di tepi luar angkasa, tapi kamu nggak punya banyak waktu buat menikmatinya karena akan cukup sibuk mengendalikan mesin terbang supersonik itu. Kamu harus fokus dan waspada jika keluar jalur. Waktu kamu harus memasuki atmosfer lagi dan kembali ke bumi. Kamu harus pastikan pesawatnya sejajar. Nah, sekarang nikmati aja perjalananmu di pesawat biasa sambil mandang keluar jendela. Mungkin kelak, orang-orang akan menggunakan pesawat biasa untuk terbang ke luar angkasa, tapi bukan sekarang.